Kami dari kelompok 2. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan proyek kami pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan mengambil judul Analisa Sistem Staf Telemarketing pada PT MNC Sky Vision Tbk. Anggota yang pertama ada Rido Priambodo dengan NIM 6319039. Yang kedua ada Ahmada Salsa Helena dengan NIM 631900588. Yang terakhir ada Ica Setia Amaranila dengan NIM 631900521. Daftar simbol diagram. Yang pertama ada simbol use case. Fungsionalitas yang disediakan oleh sistem sebagai unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja di awal frase nama unit use case. Yang kedua ada aktor, orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat sendiri. Jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi biasanya dinyatakan menggunakan kata benda di awal frase nama aktor. Yang ketiga association, komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case atau use case memiliki interaksi dengan aktor. Selanjutnya ada include, relasi use case ditambahkan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankannya use case ini. Relasi use case di mana proses bersangkutan akan dilanjutkan ke proses yang dituju. Daftar simbol activity diagram. Simbol lingkaran inisial atau start point berfungsi sebagai status awal aktivitas sistem. Yang selanjutnya ada persegi panjang atau activity atau action, aktivitas yang dilakukan oleh sistem. Aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Yang selanjutnya simbol include, yaitu yang ditandakan dengan tanda panah, berfungsi relasi aktivitas di mana proses bersangkutan akan dilanjutkan ke proses yang disetujui. Selanjutnya, swing line berfungsi memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi atau sebuah cara untuk mengelompokkan aktiviti berdasarkan aktor. Yang terakhir ada endpoint atau aktiviti final, berfungsi status akhir yang dilakukan sistem. Ruang lingkup. Di dalam buku ini, penulis membahas tentang sistem yang ada pada staf telemarketing di PT MNC Sky Vision Tbk. Di dalam pengerjaannya, penulis mengambil cakupan ruang cukup luas agar buku analisa ini mencapai sasaran. Ruang lingkup pembahasannya meliputi aktivitas dasar yang ada pada siklus strategi marketing yang antara lain entry pesanan penjualan, pengiriman, penagihan, dan piutang usaha. PT MNC Sky Vision Tbk didirikan dengan nama PT Malicak Nusa Semesta di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1988 berdasarkan Akte Pendirian nomor 80 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan nomor C24952 HT0101 tanggal 3 Juni 1989. Perseroan telah melakukan perubahan nama menjadi PT Matahari Lintas Cakrawala pada tahun 1989 berdasarkan Akta nomor 391 tanggal 29 Juli 1989. Nah, pada tanggal 3 Desember 2006, Perseroan lalu berganti nama menjadi PT MNC Sky Vision Tbk berdasarkan Akte Dasar Perusahaan terakhir seperti yang ditetapkan dalam Akta nomor 66 tanggal 15 Maret 2012 terjadi perubahan maksud dan tujuan perseroan meliputi bidang penyelenggaraan jasa penyiaran berlangganan guna memenuhi Undang-Undang Penyiaran tahun nomor 32 tahun 2002. Struktur organisasi Dewan Komisaris, Komite Nasional Remunerasi dan MSOP Remuneration Nomination dan MSOP Komite Audit. Direktur Utama Ade Jendra, Legal, Hubungan Investor, Audit Internal, Sekretaris Perusahaan, Direktur Salvona Tumonggor, Direktur Budiman Hartanu,
Direktur Vera T, Direktur Jaris Gunawan, Direktur Ruby Budiman, Direktur Francisca S. Proses bisnis sistem berjalannya. Yang pertama, customer yang akan memasang menyerahkan KTP dan data alamat pemasangan ke telemarketing. Yang kedua, telemarketing menginput data customer. Dan yang ketiga, admin pick up data yang telah diserahkan telemarketing lalu memverifikasi kebenarannya. Yang keempat, admin mencetak nomor pelanggan. Yang kelima, teknisi menerima data pemasangan dan mengkonfirmasi pemasangan ke customer. Dan yang keenam, teknik pemasangan dan pick up data. Yang ketujuh, teknisi menyerahkan kembali ke admin bukti pemasangan. Yang kedelapan, customer membayar. Dan yang kesembilan, pengaktifan tayangan oleh admin. Diagram activity sistem berjalannya. Yang pertama itu use case diagram. Menurut Tohari, use case diagram adalah rangkaian atau uraian sekelompok yang saling terkait dan membentuk sistem secara teratur yang dilakukan atau diawasi oleh sebuah aktor. Use case digunakan untuk membentuk tingkah laku benda dalam sebuah model serta direalisasikan oleh sebuah kolaborasi. Adapun use case yang sedang berjalan di sistem pendapatan PT MNC Sky Vision. Di sini kita bisa lihat seperti di gambar activity diagramnya. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam suatu sistem. Agar dapat lebih memahami tentang sistem yang akan dibuat, maka perlu 19 dibuatkan activity diagram tentang sistem berjalan. Activity diagram sistem yang sedang berjalan di PT MNC Sky Vision sebagai berikut. Berikut ini adalah activity diagram jalannya. Spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Yang pertama, aplikasi berlangganan yang berfungsi untuk menginput data pelanggan, sumber pelanggan, tujuan penerima, media, kertas, jumlah 4 lembar, frekuensi setiap pemasangan. 2. Nama dokumen, formulir penambahan unit, fungsinya untuk menambah unit, sumber telemarketing, tujuan pelanggan yang sudah berlangganan, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap penambahan unit. 3. Formulir beda alamat, fungsinya sebagai pernyataan beda alamat KTP dan pemasangan, sumbernya pelanggan, tujuan penerima, jumlah kertas 1 lembar, frekuensi setiap pemasangan beda alamat. 4. Surat tanda terima, fungsinya sebagai tanda terima dokumen, sumber teknisi, tujuan pelanggan, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap pengambilan dokumen. 5. Nomor barang, fungsi sebagai tanda nomor barang, sumber teknisi, tujuan pelanggan, media komputer, frekuensi setiap pemasangan. 6. Media nama dokumen financial transaction, fungsi transaksi keuangan, sumber admin, tujuan perusahaan, media komputer, frekuensi setiap pembayaran. 7. Bukti bayar berfungsi untuk input data pelanggan di sistem, sumbernya pelanggan, tujuan perusahaan, media m-banking, frekuensi setiap pembayaran. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. 1. Entry prospect, fungsinya input data pelanggan di sistem, sumber pelanggan, tujuan perusahaan, media komputer, frekuensi setiap berlangganan. 2. ICC, fungsi saving data pelanggan, sumber telemarketing, tujuan perusahaan, media komputer, frekuensi setiap berlangganan. 3. Format KTP, fungsi format data pelanggan, sumber pelanggan, tujuan telemarketing, media WhatsApp, frekuensi setiap berlangganan. 4. Aplikasi sender, fungsi pemasangan produk, sumber telemarketing, tujuan pelanggan, media aplikasi, frekuensi setiap pemasaran. Yang kelima, produk, fungsi data produk berlangganan,
sumber admin, tujuan telemarketing, media komputer, frekuensi setiap pemasangan. 6. AMEO, fungsi pemasaran produk, sumber telemarketing, tujuan pelanggan, media komputer, frekuensi setiap pemasaran. Dan yang ketujuh, Zoiper, fungsi menghubungi pelanggan, sumber telemarketing, tujuan pelanggan, media komputer, frekuensi setiap pemasaran. Permasalahan pokok 1. Pada aplikasi sender sering terjadi pemblokiran. Yang kedua, perbedaan penginputan data di formulir aplikasi berlangganan dan sistem. Pemecahan masalah, pengiriman blast pemasaran produk tidak terlalu sering. Yang kedua, melakukan filter nomor pelanggan. Yang ketiga, pengecekan secara berkala data pelanggan yang telah diinput. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan pembuatan aplikasi pendaftaran TV kabel berlangganan Indovision, didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, mempersingkat waktu karyawan dalam menginput data pelanggan dan paket yang dipilih pelanggan. Yang kedua, mempersingkat waktu bagi karyawan dalam pencarian kembali data pelanggan yang telah disimpan sebelumnya. Dan yang ketiga, mempermudah pimpinan untuk mengetahui laporan jumlah pelanggan baru per periode. Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk pengembangan sistem yang telah dibuat antara lain, yang pertama, perlu pengembangan dari segi desain serta fitur lainnya agar proses pengolahan data lebih mudah dan lebih menarik. Dan yang kedua, aplikasi dapat dikembangkan di platform lainnya seperti mobile Android. Dan yang ketiga, perlu maintenance atau mengawasi masalah hardware maupun software agar terhindar dari masalah-masalah yang merugikan perusahaan. Pada kesempatan ini, tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih atas selesainya buku ini kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Wahyudi, MM, MKom, MPD, selaku Rektor Universitas Bina Sarana Informatika. Ibu Diah Puspitasari, MKom, selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika. Bapak Adi Supriyatna, MKom, selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi. Bapak Denny Eskom, MMSI, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang telah memberikan bimbingan kepada kami. Ibu Siti Kemaladewi, selaku Kepala Departemen Staf Telemarketing PT MNC Skyvision Tbk yang telah memberikan kami kesempatan, kepercayaan, dan fasilitas kepada kami untuk melaksanakan riset. Bapak Muhammad Zudi Nasution, selaku Tim Leader Telemarketing PT MNC Skyvision Tbk yang telah menyampaikan informasi seputar staf telemarketing. Yang terakhir, seluruh pihak yang telah membantu suksesnya buku ini.